Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Catherine Sahureka Saia. Selamat Paskah. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, Hari Paskah masih dapat dilaksanakan, baik yang mengikuti di gedung gereja maupun dari rumah. Betapa bahagia dan sukacitanya hati ini. Paskah merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Ini merupakan bukti cinta kasih-Nya bagi kita semua. Ya, Kristus telah bangkit. Kubur itu telah kosong. Melalui kebangkitan-Nya, kita memperoleh kehidupan baru, harapan-harapan baru, untuk terus berkarya di tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, serta bangsa dan negara. Paskah adalah hari raya utama dalam kekristenan karena merupakan titik tolak iman orang percaya. Oleh sebab itu, marilah kita sambut hari Paskah dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kemenangannya menjadi kekuatan baru yang membangkitkan dan menghidupkan. Kasih-Nya telah mengubah cara setia kita untuk hidup dalam rancangan dan kehendak-Nya. Jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Terimalah salam, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan melimpah atasmu juga. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Mati mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasamu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikuti Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Raja Agung terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Hormat kami bergema, haleluya. Kaulah hidup yang bekal, haleluya. Jemaat, marilah berdoa kepada Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kebangkitan Yesus Putramu semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa tidak ada yang lain selain kuasamu dalam melawan maut dan dosa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat bertemu kembali dalam perayaan Hari Paskah tahun ini. Pengorbananmu telah mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu sampai akhir hidup ini. Karena kasih-Mu, dosa kami telah diampuni. Dalam cinta-Mu, kami menemukan ketentraman dan kedamaian. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami menjadi manusia baru yang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan riang gembira. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
dari kebencian dan peperangan. Jadikan kami saluran berkat-Mu bagi sesama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan kebangkitan Putra-Mu, Yesus, Kau tanamkan harapan serta semangat baru di dalam hati kami. Satukanlah kami di dalam cinta kasih-Mu dan bantulah kami membangun masyarakat yang rukun sejahtera, sehati dan sefikir, di mana tidak ada lagi orang yang merasa diasingkan. Kiranya kasih-Mu menyinari kehidupan jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Amin. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami sapa melalui Kristus Yesus, dalam ibadah yang kudus ini kembali kami diberi kesempatan untuk membaca dan mendengar kesaksian firman-Mu. Bapa, beri kami sukacita dan kerendahan hati untuk menyambut firman-Mu. Biarlah di bawah tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Lalu kami hidup, bekerja, dan melayani seturut kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu.
tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, peristiwa penyiksaan yang dialami oleh Yesus sampai kepada penyaliban dan kematian tentu menjadi trauma bagi para orang percaya, khususnya para murid saat itu. Mereka sungguh tidak menyangka kalau orang yang mereka kasihi, guru yang senantiasa ada bersama-sama dengan mereka, harus mengalami penderitaan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Walaupun sebelum itu terjadi, Yesus telah menyampaikan beberapa kali kepada para murid tentang penderitaan yang akan ia alami, tentang kematiannya, bahkan kepada kebangkitan yang akan ia alami juga. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang penderitaan yang akan dialami, kematian dan kebangkitan, mungkin hanya dianggap sebagai cerita bohong. Sebab mereka berpikir, masa Yesus mengalami hal yang demikian sama dengan penjahat. Dalam suasana sedih karena kematian Yesus dan juga ada rasa ketakutan sebagai murid, di mana mereka berpikir mereka mungkin akan mengalami hal yang sama dengan Yesus. Maka saat itu mereka lebih banyak berdiam di rumah. Dari bacaan kita pada saat ini menceritakan bagaimana pada pagi-pagi benar Maria Magdalena pergi ke kubur dan mendapati bahwa batu telah diambil, sehingga ia curiga bahwa mayat Yesus telah diambil atau dicuri orang. Tentu saja Maria Magdalena semakin sedih, panik, terkejut bahwa tubuh Yesus sudah hilang. Makanya segera ia memberitahu Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan benar, setelah sampai dan masuk ke dalam, mereka tidak dapat melihat lagi mayat Yesus, tapi yang ada hanyalah kain kafan dan kain peluh. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, batu yang disingkirkan atau diangkat bukan supaya Kristus yang telah bangkit itu bisa keluar dari kubur. Dengan kuasanya ia bisa menembus tembok atau ruang yang tertutup sekalipun. Sehingga jelas Yesus tidak butuh batu itu disingkirkan dari kuburnya.
yang harus menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa batu harus disingkirkan? Batu yang disingkirkan menunjukkan bahwa kubur atau alam maut telah ditaklukkan oleh kebangkitan Kristus. Dan para murid bisa masuk untuk melihat kenyataan kubur yang kosong, yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus juga bersifat jasmani dan bukan hanya bersifat rohani. Jemaat yang Tuhan kasihi, orang Kristen bukan menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Kita harus percaya bahwa Dia tetap hidup dan tetap berkuasa sampai detik ini. Pakaian kematian telah ditanggalkannya untuk memberi kehidupan baru bagi orang percaya yang mengasihinya. Sehingga kehidupan setiap orang percaya semakin dibaharui setiap hari sampai hari kedatangannya. Ia hadir menembus ruang dan waktu untuk beserta kita menghadapi kekuatan, daya atau kuasa yang ingin melemahkan, mengacaukan, dan mematikan hidup kita. Ia sangat mengasihi kita. Ia tahu bahwa terkadang kita ragu dan takut ketika banyak masalah datang menghimpit hidup kita. Ia hadir secara ajaib, tanpa terduga, untuk menolong dan menyelamatkan agar kita tetap hidup oleh kasih-Nya. Oleh karena itu, jangan sesaat pun kita kekurangan atau kehilangan kasih kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, tetaplah setia kepadanya dan jadilah saksi tentang kebangkitan dan kemenangannya kepada semua orang melalui kata dan tindakan. Setiap saat kita mengalami kasih dan rahmat-Nya, setiap saat jugalah kita berubah dan mengubah cara setia kita agar sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya bagi kita dan bagi semua orang di sekitar kita. Amin. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun,
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh menguatkan kami melalui pemberitaan firman-Mu saat ini. Engkau boleh meyakinkan kehidupan kami, menghalau segala keraguan-raguan kami ketika kami harus menghadapi begitu banyak persoalan hidup. Engkau adalah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan alam maut, dan juga tetap akan menyertai kehidupan kami sebagai orang percaya. Yakinkan kami senantiasa ya Bapa, untuk selalu berserah hanya kepada Engkau dalam situasi apapun, karena kami akan mengaminkan bahwa bersama-sama dengan Yesus kami bisa melewati semua kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Persatukanlah gereja-gereja-Mu dalam persekutuan Tuhan yang esa dan ekumenis, dalam pelayanan dan kesaksian. Biarlah semua orang yang terpanggil melayani boleh sungguh-sungguh melayani dengan kerendahan hati. Berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar, khususnya yang berada dalam ibadah secara virtual, bahkan bagi semua orang percaya. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka dalam keberadaan mereka masing-masing, bersama dengan keluarga, pekerjaan, dan berbagai aktivitas. Kuatkan mereka semua, supaya tetap hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan dan telah diselamatkan. Hidup dalam kerendahan hati. Hidup sabar dan tegar di tengah berbagai tekanan yang harus mereka jalani dan tidak mudah. Ya Tuhan, kami mohon persatukanlah jemaat-Mu sebagai satu persekutuan pelayanan. Apapun yang menjadi fungsi tugas mereka dalam jemaat, Tuhan senantiasa akan memampukan, baik sebagai ketua majelis jemaat, penatua diaken, unit-unit misioner, pegawai, sampai kepada sapam, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan, juga tim multimedia. Tuhan memampukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Biarlah kami boleh berjalan bersama-sama dalam ikatan kasih dan kerendahan hati, saling menyempurnakan dan menunjang satu dengan yang lain. Berkatilah program-program pelayanan kami, khususnya yang akan kami lakukan di dalam minggu mendatang ini.
Tuhanlah yang senantiasa campur tangan di dalamnya. Dan juga berdoa buat penatua, diaken, organis, pemandu lagu, semua orang yang boleh terlibat dalam pelayanan saat ini. Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan, tolonglah jemaat-Mu dan berkatilah mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit dan juga mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan kiranya menguatkan mereka, menjamah dengan kesembuhan dan tetap memberikan pengharapan yang kokoh. Kami juga berdoa untuk jemaat dengan segala sukacita yang boleh mereka rasakan dalam kehidupan. Mereka boleh bertambah usia secara pribadi maupun keluarga. Tuhan kenal masing-masing pribadi jemaat yang berbahagia dan bersukacita. Tuhan juga berkenan menyambut ungkapan syukur mereka yang boleh mereka persembahkan hanya kepada Engkau saja. Ya Tuhan, tetaplah hadir dalam kasih dan kuasa-Mu bagi bangsa dan negara kami. Penyertaan Tuhan senantiasa boleh melingkupi kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dan Tuhan tetap menjaga kami dalam kehidupan yang harus kami jalani. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salib tetap megah. Haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Bersyukur juga atas kebangkitan-Nya yang memberikan kita kesempatan untuk meraih segala harapan menuju kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, karena kasih-Mu, kami memperoleh berkat melalui usaha dan kerja. Kami tahu Engkaulah Allah yang menguji hati kami. Sebab itu, kami mempersembahkan persembahan ini dengan sukarela dan tulus ikhlas kepadamu. Amin. Salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan hidup untuk kita semua. Paskah adalah karya Allah yang menunjukkan betapa besar dan luas cinta kasih-Nya kepada manusia dan kepada seluruh ciptaannya. Paskah memberi bukti yang tidak terbantahkan akan kepedulian dan keberpihakan Allah kepada sebuah kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Pada Paskah tahun 2022 ini, kita masih merayakannya dalam situasi pandemi. Namun kita bersyukur situasi dan kondisi saat ini semakin baik.
Sekalipun demikian, hal ini jangan membuat kita lengah. Kita wajib untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan karena pandemik belum usai. Situasi dan kondisi yang semakin baik ini juga harus terus memotivasi kita dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Oleh sebab itu, melalui tema Pasca GPIB, mengoptimalkan sinergi intergenerasional GPIB dengan mengembangkan kepemimpinan misioner dalam konteks budaya digital. Diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Maka kita semua diajak untuk mencapai titik optimalisasi dalam sinergitas melampaui batas-batas generasi dan profesi dalam lingkup GPIB. Hal ini dapat dilakukan ketika dijiwai dalam kesadaran dan semangat mengembangkan kepemimpinan misioner, kepemimpinan yang memberdayakan, kepemimpinan yang kreatif, dinamis, inovatif, dan delegatif, serta yang utama adalah kepemimpinan yang mewujudkan misi Allah di tengah budaya baru, yakni budaya digital. Pada perayaan Paskah ini, sebagai gereja, kita diajak untuk merangkul semua orang, golongan, dan generasi, agar kehidupan terus berlanjut dalam terang kasih Allah. Oleh sebab itu, menjadi sebuah hal yang penting dalam menghadirkan hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis, serta yang saling mempengaruhi secara positif dengan mengikut sertakan seluas-luasnya intergenerasi untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kepemimpinan misioner, menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas bagi persekutuan GPIB dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat merayakan Paskah tahun 2022. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita semua selaku umat yang percaya kepadanya. Kebangkitannya telah membawa semangat baru untuk terus berkarya, melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Marilah kita menyatakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Sebab kasih mengubah cara setia kita untuk hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak-Nya. Mengasihi
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang Tuhan kasihi, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati, salam persekutuan.